كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, ittala Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini mesti dipahami dengan baik. Jangan katakan Allah hanya memperhatikan malam nisfu Sya'ban, lalu malam-malam yang lain Allah na'udzubillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah atas semua sifat-sifat. Kalian katakan Tuhan tidur, kalian katakan Tuhan tak menengok, kalian katakan Tuhan santai. Tak betul. Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tak lalai. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tak pernah lalai, tak pernah lupa. Lalu apa makna hadis ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Dari sejak kapan? Dari mulai habis azan maghrib. Karena masuknya malam nisfu Sya'ban, pergeseran waktu dalam kalender Qamariyah beda dengan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah sejak tergelincir matahari sejak jam 12 malam. Sedangkan Qamariyah begitu nampak anak bulan sore Kamis nanti malam Jumat, kita pun sudah masuk malam nisfu Sya'ban, beramallah. Tapi Nabi tak ada menyebutkan amalnya apa, itu tak ada. Tak ada Nabi menyebutkan kamu mesti buat ini. Dan nanti kalau ada yang mengatakan harus baca ini, harus buat ini, harus baca ini, harus zikir ini, itu ijtihad dari para ulama. Misalnya datanglah orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya ada hadis tentang malam nisfu Sya'ban? Ada. Sahih apa tak sahih? Syekh Albani mengatakan hadis ini bisa diterima sebagai amal. Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis malam nisfu Sya'ban ini bukan dhaif, bukan maudhu', bukan palsu, bukan dhaif. Ini kalau ada nanti orang mengatakan tak ada tuh dalil malam nisfu Sya'ban. Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis ini bisa diterima. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya illa kecuali dua. Ada dua yang tak diberikan ampunan, ada dua yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama musyrik. Orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, yang masih datang kepada dukun, yang masih kepada minta kepada benda keramat, yang masih mempersekutukan Allah, maka taubat nasuhala, berhenti menjelang malam nisfu Sya'ban ini. Bukan hanya menjelang nisfu Sya'ban, sejak kapan saja berhenti buat dosa, salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musya'in, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. La yahillu lil muslimun ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tak boleh mendiamkan, memusuhi, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah bersih dari syirik, bersih daripada permusuhan, baik hablum minallah, baik hablum minannas, Kamis malam Jumat ketemu dua keutamaan. Malam nisfu Sya'ban, malam sayyidul ayyam, sayyidus syuhur, induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Hari Jumat sudah dimulai pada petang Kamis malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah. Siapa yang membaca surat kahfi petang Jumat, malam Jumat, hari Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur. Allah memberikan dia nur, cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Habis maghrib itu baca surat Al-Kahfi. Baik, saya baca Al-Kahfinya besok lah Pak Ustaz. Baik, saya mau baca Quran malam ni khatam Pak Ustaz. Baik. Lalu datang orang berjumpa dengan ulama. Wahai tuan ulama, ya malam ni malam nisfu Sya'ban, betul. Saya amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Tentu sebagian orang tak puas dengan itu. Dia mau ustaz tu menyebutkan, sebutlah ustaz secara detail teks. Lalu kata ustaz tu, bacalah surat Yasin. Kenapa Yasin disuruh? Nabi tak ada nyuruh, hai orang beriman, bacalah surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tak ada. Tapi hadis yang bersifat am, hadis umum ada.
Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban, dalilnya umum ada. Ini saya tunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu utama. Ada dalilnya umum. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya, illa musyrik atau musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang belum berdamai. Hadisnya ada. Tapi dalam hadis itu tak ada disebut surat Yasin. Lalu tentang hadis surat Yasin, hadis lain. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam. Tak disebutnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Senin, malam Kamis, pokoknya malam. Asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis yang dikombinasikan. Boleh menggabungkan dua hadis nih Pak Ustaz. Baca kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia, cara yang paling baik memahami hadis bukan satu hadis dibaca lalu diambil satu hukum. Tidak, bukan begitu caranya. Dikombinasikan beberapa hadis baru ditarik satu kesimpulan. Cari satu hadis tentang sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, tak akan jumpa hadis tentang sholat. Ini iftitahnya, ini rukuknya, ini sujudnya, ini i'tidalnya. Begitu juga hadis tentang Isra Mi'raj. Tolong carikan saya hadis Isra Mi'raj, satu hadis dari mulai Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun, satu hadis. Tak ada. Hadis itu dikombinasikan, hadis ini, hadis ini, hadis ini, lalu dikumpulkan ulama menjadi satu, disusunlah kitab Al-Isra wal Mi'raj. Begitu juga dengan amalan-amalan ini. Kalau diminta satu hadis, tak ada, beberapa hadis. Lalu kenapa setelah selesai membaca surat ini orang berdoa? Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku membaca Al-Quran surat Yasin ini, maka engkau mudahkanlah segala urusan anakku. Buka tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Idza quri'a fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memberikan kemudahan. Tawassul dengan amal soleh, ada hadisnya, ada tentang 3 orang terjebak di dalam gua. Masuk dia ke dalam gua, hujan rintik-rintik, tak mungkin melanjutkan perjalanan, maka bernaung di dalam gua. Tiba-tiba tak lama datang batu bergelinding dari atas bukit, pas menutup pintu gua, tertutup, terjebak 3 orang. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Yang satu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua, tapi tak bisa mereka keluar. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, berkat aku berbakti kepada orang tuaku, bukakanlah pintu gua. Terbuka, belum bisa keluar. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, berkat barokah aku tak jadi berzina dengan sepupuku. Nah, jadi bisa bertawassul dengan sedekah, bisa bertawassul dengan bakti kepada orang tua, bisa bertawassul dengan tak jadi berzina, tak jadi mencuri. Ya Allah, aku tak jadi pacaran. Kata anak-anak mudanya yang sudah terlanjur, cari amar lain. Berkat aku begini, berkat aku. Makanya orang sebelum berdoa itu baca Fatihah, ala hazniha wa kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Kenapa dia baca Fatihah? Dia bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Bukan mencari wasilah perantara antara aku dengan Allah, ada perantara Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Na'am. Bukan. Carilah perantara, maksudnya dengan amal soleh, barokat ini ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat riya, sum'ah, mempertunjukkan amal kepada orang lain. Ini dalil-dalil. Jadi tidak ada aturan baku mesti beramal ini, tidak. Lalu dia kemudian memperbanyak solat malam. Baik, solat malamnya biasanya hanya 11 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Habis itu ditambahnya witir 3 rakaat, selesai. Tapi pada malam itu karena malam khusus dibuatnya sholat banyak-banyak. Ya tak ada salahnya. Pokoknya kalau lebih dari 11 rakaat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lebih dari 11 rakaat masuk neraka. Kalaulah 11 rakaat menjadi batasan, siapa yang melaksanakan lebih masuk neraka, maka masuk neraka lah sahabat Nabi yang disebut dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya
ini ada kawanku. Kenapa dia? Dia sholat dari Isya sampai subuh. Sholat Isya sampai subuh itu rakaatnya banyak sekali. Dari mana Ustaz tahu rakaatnya banyak? Karena ayatnya Qul huwallah. Itu menunjukkan ayatnya banyak. Kecuali Nabi sahabat ini melapor, ya Rasulullah, ya ada kawan saya. Kenapa dia? Dia sholat dari Isya sampai subuh. Ayatnya rakaat pertama surat Yasin. Itu kemungkinan tak sampai karena dia baca ayatnya panjang. Tapi ini dilaporkan, ya Rasulullah, sahabatku ada sholat dari Isya sampai subuh. Ayatnya apa? Qul huwallah. Qul huwallah. Ini tak pernah dibuat Nabi. Maka sahabat ini heran, kenapa kawanku ini ayatnya Qul huwallah terus? Dilaporkannya kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Dia anggap Nabi marah. Itu adalah perbuatan bid'ah. Aku tak pernah mengajarkan salat Isya dari Isya sampai subuh. Aku tak pernah mengajarkan ayatnya Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Tapi dia terkejut. Ternyata Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas Qul huwallah itu kalau dibaca satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Apa yang ingin Nabi sampaikan? Sahabatmu yang membaca Qul huwallah itu sudah menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam sholatnya seperti satu sepertiga, satu sepertiga, satu sepertiga, 3 kali sama dengan sekhatam. Maka bagi yang selama ini ayatnya Qul huwallah makin yakinlah dia ini. Malam itu nanti dibuat salat, banyak salat. Tak salah. Imam Hambali yang nama asli Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Dia punya anak namanya Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal. Nanti kalau adik-adik, bapak-bapak mahasiswa baca dalam kitab Musnad Hanbal, qala Ahmad bin Hanbal haddatsani abi. Banyak orang salah membuat skema sanad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal karena di situ ada disebut haddatsani abi, ayahku meriwayatkan hadis kepadaku. Aku mendengar hadis ini dari ayahku, kata Ahmad bin Hanbal. Kata anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Orang bertanya kepada dia, "Hai Abdullah, ya, engkau anak kandung Ahmad bin Hanbal?" "Betul." "Berapa salat malam ayahmu?" Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, "300 rakaat fil yaumi wal lailah," sehari semalam. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu yang selama ini sudah menganggap amal kita ini banyak, belum ada apa-apanya kalau membandingkannya dengan Ahmad bin Hanbal. Oleh sebab itu tidak ada larangan memperbanyak ibadah macam-macam pada malam Mi'raj itu. Apakah sendiri-sendiri atau berjamaah Pak Ustaz? Khalid ibn Ma'dan, Makhul, di antara tabi'in negeri Syam, mereka pada malam nisfu Sya'ban itu berkumpul beramai-ramai di masjid negeri Syam. Yaktahilun, mereka pakai kahal celak. Yalbasuna siyab, mereka pakai pakaian jubah kebesaran. Wa yatabakharun, mereka pakai bukhur asap, mereka nyalakan dupa, mereka nyalakan apa itu namanya yang harum-harum itu, gaharu. Ada model gaharu, kayu gaharu, ada juga model seperti menyan dia. Ada batang kayu kalau ditakik, dipotong, keluar getahnya, seperti damar, itu dipakai harum. Itu di Arab kalau mau menikahkan anak, acara walimah itu dipakai harum. Makanya habaib kalau datang waktu acara Habib Syekh kemarin dibakar. Disangka orang yang tak tahu sedang manggil jin. Itu parfum Arab itu begitu. Maka pada malam nisfu Sya'ban mereka hidupkan kayu gaharu di masjid, harum semerbak, mereka pakai jubah kebesaran, lalu mereka memakai celak. Mereka beribadah di masjid beramai-ramai. Itu yang melakukannya siapa? Salaf itu. Maka menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid, tradisi salaf. Kalau memang betul mengaku salaf, ramai masjid. Hanya saja salaf itu pun berbeda. Salaf Makkah dengan salaf negeri Syam. Jadi kalau ada orang mengatakan kami ini bermanhaj salaf, salaf mana? Salaf itu tidak satu manhaj. Salaf itu banyak manhajnya. Itu yang dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya As-Salaf. Salaf bukanlah satu mazhab, karena salaf itu banyak. Antara salaf Aisyah dengan salaf Ibnu Abbas saja beda tentang memaknai apakah Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak pada saat Isra Mi'raj. Salaf yang mana? Salaf bukan satu manhaj. Salaf itu banyak. Makanya saya sebutkan salaf mentakwil ayat-ayat. Maka takwil itu bukan manhaj khalaf, tapi salaf. Keliru orang yang mengatakan bahwa salaf itu satu manhaj. Karena salaf itu banyak manhaj. Ada manhaj sahabat ini, ada manhaj sahabat ini. Maka salaf yang ada di negeri Syam berbeda
mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kenapa orang di Makkah tidak ramai-ramai di masjid? Kenapa orang di negeri Syam ramai-ramai datang ke masjid? Ternyata orang di Makkah tak perlu melakukan itu, karena Makkah pusat Islam, tetangga-tetangganya semuanya Islam. Tapi di negeri Syam mereka bertetangga dengan Romawi, mereka bertetangga dengan bekas-bekas peninggalan Persia yang masih lagi mengagungkan kemusyrikan. Maka perlu untuk menunjukkan show force. Pada malam itu mereka ramai-ramai sehingga orang kafir menengok, orang Islam ramai malam nisfu Sya'ban ini. Hati-hati dengan orang Islam, jangan macam-macam dengan mereka. Tengok mereka ramai itu. Jadi kalau nanti ada masjid yang malam nisfu Sya'ban ramai-ramai beribadah, maka itu termasuk dari tradisi salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladzina yalunahum, 1 abad sudah itu. Kemudian 1 abad sudah itu. Inilah salafus saleh, salaf yang baik-baik. Adapun sesudah itu maka disebut dengan khalaf. Setelah nisfu Sya'ban ada hadis menyebut idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban fala tasumu, jangan puasa lagi. Nanti ada ibu yang puasa tanggal 21 Sya'ban. Ibu kok nggak makan? Saya puasa. Apa ibu nggak tahu hadis ini? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Lalu ibu bapak pun banyak yang takut puasa karena orang menyebut jangan puasa lagi, jangan puasa. Padahal hadis ini ada penjelasannya. Jangan dibaca hadis itu bulat-bulat. Yang tidak boleh puasa itu adalah orang yang memulai puasa sunat setelah nisfu Sya'ban. Itu yang tak boleh. Selama ini tak pernah dia puasa. Rajab tak ada puasa, 1, 2, 3, 4 ini dia tak ada puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dimulainya puasa sunat. Itu tak boleh. Itulah makna hadis itu, idzan tasafa Sya'ban. Kalian yang tak pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban kalian mulai puasa sunat, fala tasumu. Tapi bagi orang yang melanjutkan puasa, ibu bapak memang biasa puasa Senin Kamis, kebetulan jatuh pada tanggal 21, jatuh pada tanggal 17, boleh. Atau dia biasa puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, pas 17 puasa dia. Ente puasa ya? Iya, fala tasumu. Aku boleh, ente yang tak boleh. Ente memang tak pernah puasa, sekarang baru mulai. Aku memang dari dulu puasa. Apa tak tahu kalian aku sering puasa? Itu pun tak boleh juga. Riya namanya. Idzan tasafa Sya'ban, yang dimaksud idzan tasafa kalau sudah lewat pertengahan memulai puasa. Adapun melanjutkan yang sudah berselama ini boleh. Yang kedua, siapa yang boleh? Mengqadha. Mengqadha boleh. Diqadhanya pada tanggal 17, 18 boleh. Adapun hikmah kenapa dianjurkan puasa ini, supaya kita sudah merasakan manisnya puasa. Beda antara orang yang mulai lomba lari, beda antara mulai orang yang lomba pemanasan mau masuk main bola dengan orang yang sudah lari-lari, maka main bolanya dia nyaman. Begitu juga dengan ibadah ini. Ada orang yang baru pemanasan, gelisah dia di awal Ramadan, tapi orang ini sudah merasakan manisnya puasa, sehingga manis Ramadan dia beda dengan manisnya Ramadan orang yang baru memulai. Kita ikuti saja sunnah-sunnah perbuatan Nabi ini, maka kita akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman, manisnya puasa, manisnya tahajud, manisnya ibadah, manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir tentang Sya'ban adalah bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang pindah arah kiblat, jatuh pada bulan Sya'ban tahun kedua. Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 17 bulan, dia ngitungnya dari Rabiul Akhir. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 18 bulan, dia menghitungnya dari Rabiul Awal. 18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ke sana, Baitullah ke sana. Menghadap ke sana. Orang Yahudi ngejek, tengok tuh Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis, tempat kita. Sampai akhirnya Nabi sholat menghadap ke langit. Belum. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat engkau menghadapkan wajah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kau sukai. Akhirnya turunlah ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat itu turun pada waktu zuhur.
Zuhur ayat itu turun di kota Madinah Al-Munawwarah, orang Kuba baru berpindah arah kiblat subuh. Asar, maghrib, isya, subuhnya barulah orang yang ada di Kuba, sampai ayat itu disampaikan oleh sahabat ke Kuba, barulah mereka pindah arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah Ka'bah tertua kita, kiblat tertua kita. Kita 18 bulan menghadap ke sana selama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang awalnya diperintahkan Allah untuk melunakkan hati orang Yahudi, tapi hati Yahudi ini keras, tak bisa menerima itu. Maka Allah balikkan arah kiblat. Tidak ada alasan orang Yahudi degil, padahal sudah dilunakkan dengan tengoklah Nabi Muhammad ini sama dengan Musa, Nabi Muhammad ini sama dengan Isa. Kenapa kalian menolak? Yang dibawa oleh Musa sama dengan yang dibawa oleh dia. Kenapa kalian menolak juga? Tidak ada alasan. Tapi dasar mereka ini orang yang paling sulit menerima kebenaran. Maka Allah tunjukkan keutamaan. Maka kita pun mengenang Al-Masjidil Aqsa. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu, buat wallpaper laptop Masjidil Aqsa, buat gambar HP Masjidil Aqsa. Ini Ustaz ini ceramah aja atau ngomong aja. Saya dari dulu wallpaper memang Masjidil Aqsa, supaya ketika hidup nampak Masjidil Aqsa. Ini enggak, wallpapernya artis. Ingat artis aja dah. Buat Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Mengenang itu, kita akan mengenang bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Maka gelisah hati. Orang Islam yang hidup hari ini gelisah, itu sudah lumayan imannya. Gelisah aja dia memikirkan Masjidil Aqsa, sehingga dengan kegelisahan itu menetes air matanya berdoa, Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Falastin. Naik khotib hari Jumat mengingat itu sudah alhamdulillah. Jangan sampai kita berada pada posisi nyaman, adem, ayam, tentram, tenang. Padahal kita tidak mestinya tenang. Orang Islam yang hatinya gelisah dengan keadaan saudaranya dapat pahala, gelisah dengan keadaan umat dapat pahala, gelisah orang tak sholat dapat pahala, gelisah dengan orang tak mengqadha puasa nyantai saja dapat pahala. Susah hati, kenapa? Karena agama Allah ditinggalkan. Maka berubah dalam wujud ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Ilmunya sudah kita kaji, tinggal lagi beramal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi